Boba Bola Banget. Salam olahraga para noise. Selamat kembali di Boba Bola Banget. Episode 68 kita lagi ada di studio baru dari Noise. Kantor baru dari Kantor Noise. baru. Jadi semua serba baru, Pip. Betul. Aplikasi itu ada update lah. Jadi lebih enak juga, lo bisa lihat langsung. Apalagi kalau lo pakai Play Store bisa langsung share ke IG Story. Nah itu jadi dengan gampangnya nge-share ke IG Story kita sangat menerima banget. Bener. Maksudnya jadi ya upload lah, gampang kok caranya. Bener. Dan juga kalau lo suka lupa gitu terakhir dengerin di mana, sekarang udah bisa. Ngeri, Gitu. ngeri. Jadi ada banyak keseruan dan karena ini feels like home ya. Terasa kayak kita rumah sendiri. Bahkan Afif tadi ketika datang, lo lebih dulu kan? Betul. Datang langsung main Xbox. Nah gue sih emang kalau mau kemana-mana gue anggap rumah gue aja. Emang lebih gak tahu diri. Ada orang yang rumahnya lebih gede dari gue dikit, gue anggap rumah gue. Rumahnya betah. Iya, makanya jangan sampai kalau gue bertamu anggapnya rumah sendiri. Udah, nggak usah. Udah gue Nggak usah makanin, dibilangin. nggak usah. Gitu. Dan hari ini kita karena menyambut kantor baru, kita berpakaian juga cukup rapi lah. Itu dia. Biasa kan lu kan kaos, celana pendek ya kan. Gua jersey bola gitu. Sekarang kita beda. Karena banyak pendengar baru juga, entah di Noise dan di YouTube. Itu iya, tahu benar. gue. Tapi memang sekarang Jerry lagi pakai pakaian yang sangat formal banget. Betul. Apa ya? Nggak mau kalah gitu maksudnya Jer. Kayak nggak tahu, lu nggak mau kelihatan miskin banget kayak apa ya? Enggak, gue emang gak miskin gitu. Orang lain yang miskin gitu, Jir. Gue pakai polo, lu pakai jas, blazer. Ada prinsip logik ini nggak mau ngalah gitu. Enggak, tapi emang kita masih beradaptasi sama lokasi ya. Jadi kantornya ini terletak di Juruk Purut nomor A27 Perumahan Presium. Townhouse. Nah, Tujuan kita ngasih itu apa? Biar dikirimin makanan. Nah, karena sekarang udah di meja kita nggak ada. Masih nggak ada. Tapi ini ada space ya. Ini untuk nanti sponsor masuk. Jadi boleh. sebelumnya bukan enggak, kayak udah dari pas awal kan kita 3 di episode awal. awal udah mulai masuk, pengen ada brand e-commerce, ingat gak lo? Yang warna oranye itu, ya kan? Tapi Nih apa ya? PSPU, petugas PSPU. Bukan. Bukan, mahasiswa Atma Jaya. Nah, hari ini kita punya sebuah topik yang sudah kita rancang, Pip. Yaitu kita membahas wasit. Patah juga nih. Jadi kalau wasit itu kita mau bahas referee istilahnya. Referee karena kalau Lalu cuma translate dong. ada lanjutannya. Oh, ada. Karena kalau wasit itu kita takutnya disangkain nggak suka sama WhatsApp. Karena WA shit. Wasit kan yang mengatur jalannya pertandingan. Anjing ditembak gue, gila tiba-tiba. Wasit yang mengatur jalan pertandingan. Karena kalau misalkan nggak ada wasit, kan nggak ada yang ngatur jalan pertandingan. betul. Tapi gini, maksud gue, kita kenapa ininya karena ada banyak keputusan-keputusan merugikan. Nah, Karena kemarin si N'Golo Kanté handsball. Terus si siapa Eric Peters backsnya Burnley juga handsball gitu. Dan itu sering banget terjadi, apalagi wasit Inggris sering banget dikritik gara-gara maksudnya ngaco gitu. Kalau orang nyalain VAR itu kan cuma alat. Tapi yang memutuskan adalah wasit gitu. Jadi mau pakai VAR apa enggak, setelah lihat VAR keputusannya apa gitu loh. Jadi wasit ini sebenarnya perannya krusial dan banyak blunder, Pip. betul. Nah, ini sebenarnya gue tahu kenapa mau bahas wasit karena ini unek-unek Jerry yang kayaknya Arsenal dirugikan oleh wasit, banyak dirugikan. Iya kan? Karena ngomong di grup gue. Ngomongin di grup lu. Jadi gitu, maksud gue daripada lu nyalahin wasit ngerasa Arsenal dirugikan, mendingan lu salahin diri sendiri. Lu udah rugi karena ngefans Arsenal. Karena gini, kalau secara statistik wasit Premier League ini itu rata-rata bikin 245 keputusan per pertandingan. Berarti satu keputusan itu setiap 22 detik. Jadi dia harus tiba-tiba, apalagi nih keputusan ini. Oh, ternyata offset. Oh, ternyata pelanggaran gitu loh. Jadi sangat cepat sekali segala macam pelanggarannya, terus posisi offside-nya, segala macam. Jadi bener-bener dibutuhin banyak keputusan. Jadi karena banyak keputusan yang harus diambil, peluang salahnya lebih banyak. Gitu. Dan sebenarnya nggak fair kalau menurut gue, karena Kalau maksudnya nggak fair buat ngata-ngatain wasit goblok. iya, bukan maksud gue, karena sebenarnya kalau pemain nih misalnya buang peluang, tapi abis dia hat-trick dimaafkan. Kayak misalnya Gundogan ya, Ilkay Gundogan waktu lawan Liverpool gagal penalti, wah dibully abis. Tapi ketika di 2 gol udah dimaafin. Oh, apa-apa, Anda adalah pahlawan kami. Nah, kalau maksud lu kalau misalkan wasit gimana cara biar dimaafinnya gitu? Iya, maksudnya kalau wasit kan misalnya lu blunder, habis itu dia bener, ya udah biasa aja. Iya. Nggak ada apresiasi gitu. Ya harusnya ya gimana, wasit kan sebenarnya bukan cita-cita kan. Maksudnya kayaknya orang nggak ada yang jadi cita-cita jadi wasit kan. Ya udah, jadi dia harus terima disalahin apa enggaknya sih.
Cuma gitu nggak bakal bisa disukain dua-duanya. Kecuali gue nggak tahu kayak Colina deh. Itu salah satu wasit yang bisa suka semua orang sama dia. Colina. Takut ya, Le? Itu kayak alien kan dia. Ya kenapa fisik lagi? Enggak, keberaniannya. Emang alien berani? Nggak tahu sih. Tapi belok deh matanya. Jadi itu dia yang bisa ngelihat dengan secara jeli. Colina gitu. Kalau pas nunjuk gitu kan? Iya. Tapi kalau misalkan wasit tuh emang pressure-nya tinggi sih kalau di Indonesia ya, di Tarkam bahkan kayak suka ada tuh satu stadion kompak, wasit goblok ya kan. Wasit goblok. Iya. Kayak gitu-gitu. Cuma kalau ada di daerah Cina, Tarkam Cina teriakannya jadi beda tuh kayak itu. Gimana? Wasit glodok, wasit glodok, wasit glodok. Tapi gini Pip, tapi kalau ngomongin soal Colina, dia kan wasit di Serie A Italia. Ya salah satu wasit Serie A Italia yaitu Paolo Tagliavento bilang sebenarnya zaman dulu saya susah karena saya tidak ada bantuan. Coba zaman dulu saya masih aktif itu udah ada VAR, itu akan membantu ya kan, bahkan dia bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Dia bilang coba dari dulu ada VAR pasti bisa ngurangin kesalahan saya, karena dia juga punya kesalahan gol hantunya Muntari waktu Milan lawan Juve gitu kan. Jadi yang dikutuk sampai sekarang ya. Iya, jadi waktu diselamatin Buffon walaupun udah keluar garis gawang gitu kan. Tapi dianulir golnya. Padahal udah gol sebenarnya. Jadi dibilang kutukan Muntari gitu. Bahkan dibilang gitu, walaupun ada Messi ada Ronaldo selama di Juventus, selama Muntari selama Buffon nggak ngaku itu gol, nggak bakal juara. Kutukan. Iya. Itu percaya gak lo Muntari bisa ngutuk? Kagak sih. Iya kan? Tapi di Afrika ya. Kenapa emang orang Afrika? Enggak kan, biasa suka ada mistisnya. Mistis. Iya. Gue kira kenapa lo orang Afrika. Thank you. Udah nggak usah diperpanjang. Lu gak mau ke situ lu mancing. Iya udah. Kalau lu ajak. Tapi cukup unik karena sebenarnya kayak itu kan kita ngomongin soal wasit dan juga VAR segala macam ya. Tapi ada pelatih yaitu Ole Gunnar Solskjaer salah satunya, dia malah menganjurkan pemainnya untuk protes ke wasit setelah dirugikan waktu itu dia lawan Sheffield kalah. Gitu, jadi malah ya udah boleh protes silakan gitu. Tapi kalau misalkan gitu gue nggak tahu ya, mungkin karena kebetulan si Ole aja yang ke expose Jer. Oh, karena MU. Karena MU dan bisa banget jadi berita. Karena kalau bahkan di Tarkam pun gitu, misalkan ada keputusan aneh, silakan diprotes. Tapi kapten yang maju, kaptennya protes. Kalau di Tarkam gue gitu tuh dulu liga-liga internal. Kalau ada keputusan aneh protes, wasitnya masih belum ngaku juga, pukulnya sekali dulu. Oh, disuruh maju. Jadi biasanya kalau Tarkam kaptennya adalah orang yang paling besar. Orang yang paling tua lah. Oh, dituain. Biasanya kalau nongkrong diminta passingnya bang ya. Bang. Iya. Benar. Sampai gini ada nih, ini di liga internal Persija. Beneran nih, gue punya teman namanya Kadal. Kadal, orang Roxy. Itu ini kan nama julukan. Kadal. Kayak di episode kita yang lalu ya. Iya. Julukannya Kadal. Bener. Nama asli siapa? Nama asli Kidil. Bang Kadal, main kiri. Kayak Abidal dia mainnya, gokil. Oh, sakit hati juga. Enggak. Kayak Abidal apanya? Tumor hati. Kayak Abidal apanya? Mainnya kaki kiri, ketenangannya di lapangan. Kan ada banyak pilihan lain, Ashley Cole. Enggak, dia Abidal. Ada Chilwell. Abidal banget dia, tenangnya Abidalnya. Karena sebelum main dia ini dulu ada ngobat, perlu ngobat. Itu dia. Main diprotes ke wasit, dikepak wasitnya pakai bangku. Sempet lu ngambil bangku lu dia lu. Maksudnya keluar dulu gitu? Keluar dulu. Jadi di lapangan banteng ada wasit ngambil keputusan aneh-aneh nih. Gue lupa tuh keputusannya apa, tiba-tiba temen gue udah ngangkaprak wasit pakai bangku. Prak, gila gue bilang. Lagi tengah main. Terus akhirnya dihentikan. Udah dihentikan. Akhirnya udah bangkunya dikasih ke panitia. Udah gitu doang, cerita gitu doang. Nggak ada apa-apa. Tapi ada banyak cerita seru dari blunder wasit. Yang pasti famous kan, lu juga udah nanya di Twitter lo kan. Kita nanya di grup Telegram juga, yang keluar ya memang pertandingan-pertandingan yang cukup diingat karena kesalahan wasit. Sebenarnya itu terjadinya tangan Tuhan itu berkat keblunderan wasit juga. Si Ali bin Nasser ya. Ali bin Nasser itu di wasit dari Maroko ya. Maroko kan? Maroko bukan sih? Maroko dong. Iya. Terus. Iya. Jadi itu wasit waktu itu Inggris lawan Argentina. Maradona. Almarhum ya. Almarhum Maradona, dia lagi susah. Golin duluan gak sih kalau nggak salah? Iya, dia cetak gol. Golin duluan. Gol pertama di menit 57 ya. Pokoknya digolin duluan pakai tangan itu. Bola rebound terus
Kayak mau nyundul tapi tangan. pakai tangan. Di situ teman-temannya belum mau meluk tuh Jer. Nah tapi Maradonanya udah bisa ngerayain gol. Kebetulan wasitnya nggak ngelihat. Nah tapi hakim garisnya kalau lu lihat di YouTube dia tuh ngelihat kayaknya mau ngangkat bendera. Sebenarnya. Nah tapi Maradona ketika dia ngelihat si hakim garis mau angkat bendera diteriakin Maradona gol. Nah, keintimidasi itu iya deh gol deh. Kena mental. Maradona, udah gol deh. Nah, terus pas balik badan teman-temannya belum ada yang meluk karena masih dikira handsball. Iya. Akhirnya ayo peluk gua, ntar wasitnya ngeh gitu kan. Dipeluk. Nah, itu dia. Argentina pakai ngeh. Tapi dia ngaku kan di wawancara waktu di ESPN FC 2005 kan, dia bilang dia emang nyuruh teman-temannya untuk meluk dia, untuk ngerayain gitu. Ya itu udah mau ngangkat bendera, ya udah nggak jadi deh gol aja, makanya jadi gol tangan Tuhan. Ditanya tuh sama si musuhnya si ini ya siapa yang Inggris. Lu emang itu tangan Tuhan apa tangan lu gitu. Enggak ditanya gitu dia beneran. Oh iya. Terus jawaban Maradona apa ya? Itu kayaknya dah. Ya saya meminjam tangan Tuhan untuk menciptakan gol. Udah berani banget lu. Bobo Tuhan. Itu gol yang kontroversial. Tapi ada juga gol yang dianulir, alias tidak dianggap. Itu gol Frank Lampard pasti waktu di World Cup 2010 ya. Itu udah jelas banget lewat men. Dan kondisinya tuh 2-1. Kalau misalnya dia gol 2-2. Iya. Tapi itu seninya sepak bola tanpa VAR. Maksudnya kita bisa, ada kejadian seperti itu. Kalau mungkin kalau udah VAR kan gol. Wasit kan nggak ngelihat dari TV, maksudnya kalau kita kan nonton dari TV, wasit ngelihat bisa diulang-ulang. Iya, ya itu sih maksud gue wajar-wajar aja, biar jadi sejarah aja, bukan nggak apa-apa, jadi sejarah aja. Biar diomongin. Biar jadi topik podcast. Betul. Lampard. Emang nggak ada yang ini. Next nih baru ada. Ada apa lagi, Beb? Ada keputusan wasit yang blunder karena dia salah kasih kartu merah. Lah, itu tim gua. Itu Arsenal. Waktu itu masih ada Coach Cielny ya. Iya. Jadi wasitnya itu dia mau ngasih sebenarnya kartu merah ke si Gibbs ya. Iya. Ini wasitnya nih Andre Mariner ini. Kemarin yang waktu Arsenal lawan Burnley. Jadi emang hobi ini Arsenal gitu. Merugikan. Gitu. Nah dia salah juga nih. Ya jadi kan sebenarnya waktu itu Gibbs kan udah kartu kuning. Ya. Akhirnya si Hazard tendang ada Chamberlain yang ngasih tangan handsball gitu kan. Udah kartu merah langsung. Nah akhirnya dikasih kartu merah sama gimana sih ceritanya? Iya jadi yang Chamberlain kan handsball. Terus yang di kartu merah Gibbs. Nah karena itu pertanyaan gue, apakah sama-sama botak sih? Tapi kan gak mirip ya? Iya. Maksudnya kan kadang di kartu kan suka ada misalnya 3 itu nyatet atau 15 gitu. Kenapa bisa salah? Sama ada juga wasit-wasit yang kayak misalkan dia ngefans sama klub apa gitu. Pas klub itu golin dia ikut selebrasi. Itu Mike Dean. Wah, Mike Dean udah. Bukan Howard Webb. Iya kan bukan Howard Webb itu. Mike Dean. Fans Spurs. Bahkan waktu itu ini Madrid lawan apalah gitulah. Jadi wasit pakai baju kuning wasit biasa. Tapi ada yang ngezoom dari kamera nih, ada yang ngezoom. Dia pakai ini dalamnya jersey Ramos nomor 4 aja. Ini benar sih. Bener ini. Ada Ramos di zoom nomor 4. Itu makanya susah banget, wasit tuh emang harus netral sih. Kalau misalkan lu ingat keputusan-keputusan kontroversial yang wasit lakukan, bisa langsung di komen di kolom komentar Noise di Podcast Boba. Itu dia. Jangan lupa follow dan juga share di Twitter Podcast Boba. Di Instagram @podcastbolabanget. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Boba. Bola banget. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.